Nabi Muhammad SAW terlompat bila rapat terdengar di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kembali daripada peristiwa Isra Mi'raj, seorang sahabat Bilal bin Rabah terkait amalan, ternyata itu Nabi yang disandar. Lalu dijawab oleh Bilal bin Rabah, aku selalu menjaga wudhuku ya Rasulullah. Ketika bakal wudhu aku ambil lagi wudhu. Kemudian setelah berwudhu aku melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat sunat wudhu. Memang pantas, karena seluruh daya selalu suci ketika daya kita cuma usuliatan. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' akhraja khatayahu hatta takhruja min tahti asfari. Barang siapa berwudu menyempurnakan wudunya, maka berjatuhanlah dosa-dosanya mulai daripada ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Sungguh luar biasa amalan Daita di dalam menjaga wudu Daita, sehingga sahabat Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Daita tahu tata cara Daita di dalam mengambil wudu. Yang pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu memulai Daita dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tidaklah sempurna. Tidak sempurna. Kemudian setelah kita memaknai dari tiap gerakan-gerakan lamparawi dari setiap ketika Daita mencuci tangan Daita, mudah-mudahan dari doa dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan Daita. Kemudian ketika Daita kumuh, maknai kita salat. Kemudian setelah dari setiap Daita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan dari itu sendiri kita akan semakin membuat ibadah-ibadah lain, sholat-sholat lain menjadi khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat lain di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wa kasratul khutaa ilal masajid. Orang langgan ayat ketika langgan ayat kita di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang isinya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini kita akan dijumpai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Warasi yati berubata wasidu bertanah wakil di sini kita, insyaallah akan dihadirkan sakinah hidayah, akan dicurahkan rahmat hidayah. Mastabaqu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apabila sekelompok kaum berkumpul di dalam salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membaca Al-Quranul Karim, kemudian saling mempelajari di dalamnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadirkan sakinah, mencurahkan rahmat. Kemudian majelis tersebut akan dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akan disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ngaranai kita memain di tempat kita di hadapan makhluk langit yang mulia, itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maqbul kain adalah amal yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa intizarus salat ba'da salat fadzalikum ribat. Itu menanti salat setelah salat, fadzalikum ribat, itu adalah perjuangan. Boleh setikan dari yang kita sungguh luar biasa dari setiap maghrib dia nak lu sampai wisata dari ceramah boleh sempurna sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dengan ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala boleh sempurna tempat lagi. Ribat yaumi fi sabilillah khairum min ad-dunya wa ma 'alaiha. Ribat perjuangan satu hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada dunia dan apa saja yang berada di atasnya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu jaga keimanan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan 3 perkara yang Anda sampaikan tadi. Kemudian untuk menjaga keimanan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang fluktuatif kita perlu ketika pada menyampaikan sebuah ceramah pada sholat maghrib di salah satu masjid, pada hubungkan sesi wawancara, sesi tanya jawab, ditanyakan hanya sekitar segi masih juga bisa sambil tahu Ustaz. Pertanyaan jemaah kamatata. Coba sekali-sekali londo akan lembaga pemasyarakatan akabutan. Tapi
Lama ada kau menjawabkan, ayat itu sombong dari murid. Ayat itu sombong karena iman itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memperbanyak. Doa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana doa Allah disesatkannya. Kemudian doa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana doa bahwa memberi petunjuk. Oleh karena itu jaga iman dari kita, sehingga dari itu sombong dan takabur. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muwafaq iblis laknatullah alaihi, Nabi Musa alaihissalam, terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan iblis laknatullah alaihi yang menyerupai seorang pemuda yang tampan dengan memakai songkok yang berwarna-warni. So dilalu Nabi Musa dokter jauh memikir bahwa sekali kan songkok yang berwarna-warni makombat dilare. Dijawab oleh iblis laknatullah alaihi, dari bagi adalah iblis. Kemudian aku memakai songkok yang berwarna-warni karena agar umat manusia tergoda mengikuti perangkat-perangkat, sehingga muncul pertanyaan daripada Nabi Musa alaihissalam, di saat seperti apa iblis itu menguasai umat manusia, sehingga akhirnya dijawab oleh iblis, sehingga dari sombong di dalam kehidupan dia. Idza ajabathu nafsa wastaksara amalah wa nasiya dzambah istahwatu alaih. Jika manusia ujub, sombong dan takabur, merasa telah cukup amal ibadahnya dari murid walaupun kita tidak merasa diri berdosa, istahwatu alaih, maka disitulah aku menguasai umat manusia. Dia dengan iblis laknatullah alaih. Ayo sombong baik karena iman baik kuat.